pendamping sosial PKH Kecamatan Bumiagung, Kabupaten Lampung Timur, serta diklat dan pelatihan pencegahan dan penanganan stunting angkatan 41. Saya akan membawakan simulasi modul 3 pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Sesi 3 mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Langkah 1.1 sampai 14. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Saya ucapkan selamat datang kepada ibu-ibu semua. Terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan hari ini dalam pertemuan pencegahan dan penanganan stunting ya ibu-ibu. Ya. Saya ucapkan terima kasih untuk tuan rumah yang sudah memberikan waktu dan tempatnya. Ya. Baiklah ibu-ibu sekalian, saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk berkumpul di kediaman Ibu Wati dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat teriring salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah ya. Iya, baik ibu-ibu sudah beresan semua di rumah Bu? Sudah ya Bu ya. Iya, jadi bisa konsentrasi ya Bu ya pada pertemuan kita hari ini ya. Ya. Baik, terima kasih. Ibu-ibu, sebelum kita mulai, saya minta ibu-ibu untuk melihat tabel janji diri yang ibu-ibu buat yang ini ya Bu. Ya. Nah, ibu-ibu sudah ibu pelajari belum pada pertemuan sebelumnya? Apa sih Bu yang sudah ibu pelajari di pertemuan sebelumnya? Mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat ya Bu ya? Ya. Layanan apa sih Bu yang tepat Bu untuk ibu hamil yang bisa kita akses? Seperti puskesmas ya Bu ya. Selain itu Posyandu. ya posyandu. Terus bisa juga lewat pendamping ya Bu ya. Lewat kelas ibu hamil ya Bu ya. Ya, apa sih Bu rencana yang dituliskan di tabel janji diri yang sudah diterapkan sama ibu-ibu? Apa sih Bu? Ya, keluarga memberi dukungan pada ibu hamil. Iya, keluarga memberikan dukungan kepada ibu hamil ya Bu ya. Jadi ibu hamil itu harus kita berikan dukungan yang penuh supaya semangat, supaya lebih optimal ya Bu ya dalam memberikan pemenuhan gizi dan kebutuhan ibu hamil. Kemudian apa lagi Bu? Mencarikan informasi yang tepat untuk ibu hamil. Ya, mencarikan informasi mengenai tentang kehamilan ya Bu ya, juga untuk mencarikan informasi seperti layanan yang bisa diakses oleh ibu hamil ya Bu ya, seperti puskesmas, posyandu dan kelas ibu hamil dan pertemuan P2K2 ya. Kira-kira apa sih Bu tantangan yang ibu-ibu hadapi ketika menerapkan hal-hal tersebut? Apa aja sih Bu tantangannya? Sulit untuk menyampaikan informasinya. Ya, mungkin menemukan banyak kesulitan ya Bu ya dalam menyampaikan informasi. Terkadang ibu hamil itu lebih sensitif ya Bu ya, ketika kita menyampaikan mudah tersinggung ya Bu ya, sensitivitasnya tinggi ibu hamil. Kemudian dalam mencarikan layanan juga terkadang layanan akses atau layanannya itu sulit dijangkau ya Bu ya, seperti puskesmas atau posyandunya ya Bu ya. Kemudian serta jadwalnya ya Bu ya, mungkin itu sedikit sulit ya. Ibu-ibu, dari pertemuan kita hari ini apa sih tujuan dari pertemuan kita pada hari ini? Kira-kira apa Bu? Ya, supaya ibu hamil itu makanan yang bergizi. Ya, terus Jaga kebersihannya. ya, ibu hamil perlu menjaga kebersihan diri ya Bu ya, karena itu sangat penting. Ketika ibu hamil tidak bisa menjaga kebersihan diri, maka ibu hamil akan mudah terserang bakteri, penyakit ya Bu ya, dan itu juga dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan janin di dalam perutnya. Kemudian makan makanan yang bergizi itu sangat penting juga untuk pertumbuhan dan perkembangan otak pada janin dalam kandungannya. Kemudian apalagi Bu, untuk mendukung kesehatan mental ibu hamil, karena
mental ibu hamil itu perlu kita benahi ya Bu ya. Mungkin terkadang ada yang sensitivitasnya terlalu tinggi, maka akan berpengaruh juga terhadap perkembangan janin dalam kandungannya. Nah, tujuan dari kegiatan materi kita hari ini ya Bu ya, yaitu kita berada di sesi 3 ya Bu ya, dalam modul pencegahan dan penanganan stunting. Sesi 3 yaitu mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Nah, tujuan dari kegiatan materi ini yaitu untuk mengetahui bagaimana cara mendukung ibu hamil mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Yang kedua, mengetahui cara mendukung ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan diri dan cukup untuk istirahat. Yang ketiga, cara mendukung kesehatan mental ibu hamil. Nah, ibu-ibu, saya di sini mau mengajak ibu-ibu membuat yel-yel yang terkait dengan materi pada hari ini ya Bu ya. Coba ibu-ibu tangannya mana Bu? Ya, tangannya begini Bu ya. Ketika saya bilang makan sehat pasti pintar ya, ibu-ibu ikutin ya Bu ya, dimulai dari kelingking. Ya Bu, ulangi Bu. Makan sehat pasti pintar. Oke, bisa ya Bu ya. Satu kali lagi Bu, ulangi Bu. Makan sehat pasti pintar. Iya, jadi kalau ibu-ibu makan makanan yang sehat dan bergizi, anak-anak ibu akan tumbuh sehat serta pintar. Nah Bu, di sini apakah ada ibu hamil Bu? Ada. Ya, ada ya Bu ya. Kira-kira apa sih Bu yang biasa dimakan dan diminum sama ibu hamil setiap harinya Bu? Ya, makan nasi, sayuran, lauk pauk, contohnya telur, ikan, Ya. minum air putih yang banyak. Iya. Oke, terima kasih ya Bu ya. Terima kasih atas jawabannya. Baik ibu-ibu, makanan yang bergizi itu sangat penting bagi ibu hamil untuk mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah yang dapat mengakibatkan anak lahir stunting. Nah, ibu-ibu, saya di sini akan membagi ibu-ibu menjadi 2 kelompok ya Bu ya. Ya, silakan ibu-ibu bagi 2 kelompok Bu. Kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 saya akan memberikan pertanyaan ya Bu ya. Silakan dicatat Bu. Yang pertama, kelompok 1, apa jenis makanan bergizi yang diperlukan oleh ibu hamil ya Bu ya. Kemudian, apa dukungan yang diperlukan agar ibu hamil makan makanan bergizi. Nah, kelompok yang kedua, apa tambahan gizi selain makanan yang diperlukan ibu hamil. Kemudian bagaimana cara mendukung ibu hamil agar bersedia makan dengan menu yang bergizi. Baik Bu, saya berikan waktu 3 menit ya Bu ya untuk diskusi ya. Ya, silakan Bu, setelah diskusi ditulis di kertas ya Bu ya. Ya, sudah ya Bu ya diskusinya ya. Nah, sekarang saya mau ibu-ibu mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1, silakan Bu. Kelompok 1 silakan dibacakan Bu hasil diskusinya Bu. Jenis makanan bergizi yang diperlukan oleh ibu hamil yaitu nasi, sayur-sayuran, buah-buahan, air putih, dan lauk pauk. Ya, terima kasih. Kemudian yang pertanyaan yang keduanya Bu. Yang kedua, dukungan apa yang diperlukan agar ibu hamil makan makanan bergizi? 1. Menemani ibu hamil memasak dan menyiapkan makanan. Ya. Yang kedua, menyiapkan buah-buahan. Yang ketiga, menemani makan bersama. Ya, terima kasih Bu ya. Ya, yuk kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Terima kasih. Ya, baik, sekarang kelompok 2 Bu, silakan presentasikan hasil diskusinya Bu, kelompok 2. Jadi tambahan gizi selain makanan yang diperlukan ibu hamil yaitu tablet tambah darah dan susu. Oh ya, kemudian pertanyaan yang kedua Bu. Cara mendukung ibu hamil agar bersedia makan dengan menu bergizi yaitu makan bersama ibu hamil, memberikan perhatian kepada ibu hamil, membatasi makan makanan terlalu pedas, manis, asin, berminyak,
dan cepat saji. Ya, terima kasih ya Bu ya sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Yuk kita berikan apresiasi untuk kelompok 2. Oke, bagaimana menurut kelompok lain tentang presentasinya? Sudah baik ya Bu ya? Ya. Nah, Ibu-ibu, saya mau menunjukkan ini namanya buku kesehatan ibu dan anak ya Bu ya, atau buku KIA. Nah, untuk yang ibu hamil punya ya Bu ya, buku seperti ini ya. Ya, ini buku dari Ibu Bidan, buku kesehatan ibu dan anak yang dibawa ketika kita memeriksakan kehamilan. Nah, di buku KIA ini sudah lengkap sekali bagaimana cara menjaga kebersihan serta pola makan untuk ibu hamil dalam sehari-hari ya Bu ya. Nah, di sini ada porsi makan untuk ibu hamil untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari ya Bu. Makan makanan beragam secara proporsional dengan pola gizi seimbang dan satu porsi lebih banyak daripada sebelum hamil. Kemudian istirahat yang cukup. Itu tidur malam paling sedikit 6-7 jam dan usahakan tidur siang ya Bu ya 1-2 jam. Kemudian posisi tidurnya sebaiknya miring ke kiri ya. Terus jika daerahnya endemis malaria maka gunakan kelambu berinsektisida ya Bu. Kemudian berikan rangsangan atau stimulasi pada janin dengan sering mengelus-elus perutnya, ajak bicara ya Bu ya. Kemudian menjaga kebersihan diri seperti mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan sesudah makan. Kemudian setelah buang air besar dan buang air kecil. Menyikat gigi yang benar, mandi 2 kali sehari, berganti pakaian, dan jangan lupa pergi ke fasilitas kesehatan serta periksakan kehamilan. Nah, jangan lupa pula ibu-ibu untuk meminum tablet tambah darah seperti ini ya Bu ya. Nah, ini adalah contoh tablet tambah darah Bu. Nah, ini wajib ibu minum setiap hari yang diberikan ibu bidan ya Bu ya. Jangan sampai terlambat, jangan sampai tidak minum karena itu sangat penting. Nah, ibu-ibu di sini yang perlu diperhatikan yaitu ibu hamil perlu makan makanan yang bergizi seimbang dan meminum tablet tambah darah setiap hari untuk mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah yang dapat mengakibatkan anak lahir stunting. Nah, keluarga dapat memastikan dengan cara membuat jadwal minum tablet tambah darah. Kemudian keluarga juga dapat mendukung ibu hamil dengan menyusun menu makanan dan menemani ibu hamil saat makan. Seperti itu ya ibu-ibu ya. Ya. Demikianlah simulasi modul 3 pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil sesi 3 mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil langkah 1 poin 1 sampai 14. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.